Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tema 8 subtema 1, yaitu bumiku, tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya, ya, perbedaan musim dan sebagainya. Oke, langsung saja kita bahas. Jangan lupa untuk subscribe video ini dan tonton sampai habis. Setiap hari bumi kita itu selalu mengalami perputaran, ya, berputar terus, ya, baik berputar pada porosnya maupun berputar mengelilingi matahari. Jadi bumi kita ini berputar itu ada dua, ya, dibedakan menjadi dua. Satu berputar pada porosnya, berarti ini berputar sendiri, ini bumi, ya, berputar sendiri, ya, pada porosnya muter. Nah, itu disebut rotasi bumi. Terus yang perputaran bumi yang kedua adalah berputar mengelilingi matahari. Ini matahari berputar mengelilingi matahari seperti ini. Nah, ini namanya revolusi bumi. Bumi berputar sendiri pada porosnya disebut rotasi bumi. Bumi mengelilingi matahari berputarnya, nah, ini disebut revolusi. Nah, ketika revolusi ini juga bumi selalu berputar pada porosnya sambil mengelilingi matahari. Inilah yang menjadikan ada siang, ada malam dan sebagainya, ada pergantian musim, ada perbedaan waktu. Nah, itu adalah perputaran bumi. Nah, rotasi bumi dan akibatnya ini, karena rotasi bumi itu kan bumi berputar pada porosnya. Nah, akibat rotasi ini ada beberapa hal. Satu, menyebabkan terjadinya siang dan malam. Ya, pada saat melakukan rotasi bumi, bagian bumi yang menghadap matahari, ya, ketika sedang rotasi, ya, ketika bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang, sedangkan yang di belakang matahari sini, ya, akan menjadi gelap dan disebut malam. Ini siang, sini malam. Maka ketika berotasi lagi, berputar lagi, gantian, ya, yang siang, yang malam menjadi siang, yang siang menjadi malam. Terus yang kedua adalah gerak semu harian matahari. Nah, saat pagi hari kita melihat matahari terbit dari timur dan sore hari terbenam di barat. Nah, ini disebut gerak semu harian matahari, seolah-olah yang bergerak adalah matahari, padahal yang bergerak adalah bumi, yaitu bumi berputar mengelilingi matahari, ya, dan bumi berputar pada porosnya ini. Maka rotasi bumi mengakibatkan satu, terjadinya siang malam, gerak semu harian matahari, perubahan arah mata angin, dan perbedaan waktu di berbagai belahan dunia. Nah, perbedaan waktu di berbagai belahan dunia ini merupakan salah satu akibat rotasi bumi. Jika kita mengamati sebuah globe, ya, globe itu atau peta, kita akan melihat dua garis, yaitu garis lintang dan bujur, ya. Garis lintang itu garis khayal yang membagi bumi menjadi dua bagian, utara dan selatan, ya. Garis lintang itu seperti ini, horizontal. Terus garis bujur adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu sebelah timur dan sebelah barat. Berarti garis bujur itu seperti ini. Di dalam sebuah peta, ya, itu kan ada garis-garisnya itu. Nah, itu untuk membagi, ya. Nah, garis bujur ini berfungsi sebagai pedoman pembagian waktu seluruh dunia. Jadi waktunya berbeda-beda. Sedangkan garis lintang adalah perbedaan musim. Nanti musimnya berbeda-beda. Nah, di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah, perbedaan waktu. Kenapa terjadi perbedaan waktu, ya? Setiap satu kali berrotasi, satu kali berputar, ini berrotasi gini, ini ada matahari, ini berrotasi, ya. Nah, setiap satu kali berrotasi, ya, berputar 360 derajat, ditempuh dalam waktu 24 jam. Jadi
yang asalnya di depan sini ya, karena berputar ya. Nah, 12 jam ini ganti malam, ini ganti siang. Kalau kembali lagi ke sini lagi seperti ini, itu berarti 24 jam, sehingga siang menjadi siang lagi. Nah, maka setiap 1 jam bumi berputar sejauh 15 derajat. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, sehingga Indonesia itu sepanjang 46 derajat sekitar seperti itu ya. Sehingga Indonesia terbagi menjadi 3 daerah, 3 waktu ya, 3 daerah waktu. Ada waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Ini perbedaan waktu di Indonesia karena terletak 95 derajat bujur timur dan 141 derajat. Kalau dihitung itu ada sekitar 46 derajat, sehingga Indonesia terletak 3 bagian. Bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Ada 3 perbedaan waktu. Setiap waktu itu memiliki jarak waktu 1 jam. Kalau bagian barat jam 8, bagian tengah maka jam 9. Sudah lebih dulu. Indonesia Timur sudah jam 10. Jadi jam 8, jam 9, 10. Selangnya itu 1 jam. Sedangkan revolusi bumi itu bumi ya. Ini bumi yang kanan ini, tangan kanan saya bumi, tangan kiri matahari mengelilingi matahari. Nah, revolusi bumi ini ya, proses merevolusi bumi mengelilingi matahari ini dalam waktu sekeliling mengelilingi matahari ini panjang kala revolusinya atau waktunya itu 1 tahun. Jadi berputar mengelilingi matahari itu 1 tahun. Nah, dihitung itu ada 365 seperempat hari ya. Jadi ada 365 seperempat hari. Sehingga dalam 4 tahun sekali kan ada seperempat itu kalau kali 4 itu kan menjadikan 1. Seperempat kali 4 jadikan 1, sehingga setiap 4 tahun maka revolusinya itu ada 366 hari setiap 4 tahun. Nah, maka dalam kalender ya, pengaruh revolusi bumi ini menjadikan sebuah kalender Masehi. Kalender yang kita tahu itu Januari, Februari sampai Desember itu menggunakan revolusi bumi ya. Nah, kalender Masehi, sehingga jumlah harinya 1 tahun itu 365 hari. Kalau 4 tahun sekali atau tahun kabisat itu 366 hari. Nah, yang kedua adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari ini ya, seolah-olah matahari ada di sebelah barat, sebelah selatan atau sebelah agak condong ke utara dan sebagainya. Itu gerak semu tahunan matahari. Nah, gerak semu tahunan matahari ini menjadikan perbedaan musim juga ya. Terus terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Kadang kan di bulan ini siangnya lebih lama, di bulan ini malamnya lebih lama dan sebagainya. Nah, ini akibat revolusi bumi yaitu perbedaan 4 musim di negara-negara subtropik dunia. Terus adanya rasi bintang. Jadi ada 5 pengaruh atau akibat dari revolusi bumi, yaitu penanggalan untuk kalender Masehi, terjadinya gerak semu tahunan matahari, terjadinya perbedaan siang, lamanya siang dan malam, terus terjadinya perbedaan musim, terus adanya rasi bintang. Ini adalah revolusi bumi akibatnya ya. Nah, ini pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan ya. Bumi mengitari matahari atau revolusi ya. Nah, berbentuk lonjong atau elip ya, berbentuknya lonjong ya, elip ini ya, agak panjang ya.
agak panjang begini. Kemiringannya 23,5 derajat terhadap bidang edarnya. Dengan kemiringan inilah matahari kadang lebih banyak menyinari bagian utara, kadang bagian selatan. Nah, ketika menyinari matahari ya, karena bumi elip ya berputarannya. Perpindahan nilai ini yang berdampak pada perbedaan 4 musim, terutama di daerah subtropik dunia. 4 musim ketika tanggal 21 Maret sampai 21 Juni ini musim semi. Nah, di utara, di selatan itu musim gugur, kebalikannya. Terus 21 Juni sampai 23 September itu di utara panas, di selatan dingin. 23 September sampai 21 Desember di utara musim gugur, di selatan musim semi. Bergantian terus. Terus 21 Desember sampai 21 Maret di utara dingin ya, di selatan musim panas. Inilah perbedaan terus, bergantian terus karena perbedaan garis keliling, yaitu garis edarnya yang berbentuk elip atau lonjong. Nah, ini sebuah skema atau gambar skema tentang revolusi bumi yang mengakibatkan adanya perbedaan 4 musim ini ya. Nah, ini matahari di tengah, bumi mengelilingi matahari karena ya ini sambil berputar pada porosnya. 21 Maret sampai 21 Juni ya, yang utara musim semi, yang selatan musim gugur. Terus 21 Juni sampai 23 September utara musim panas, selatan musim dingin, dan seterusnya ya ini. Jadi revolusi bumi ini menyebabkan perbedaan 4 musim setiap tahunnya. Nah, terutama di daerah subtropik. Sedangkan Indonesia itu musimnya hanya ada 2, yaitu musim panas atau kemarau dan musim dingin atau musim hujan. Kenapa? Karena Indonesia berada di tengah-tengah bumi ini, di garis khatulistiwa. Ini yang menyebabkan perbedaan musim ini karena adanya revolusi bumi, yaitu bumi berputar pada matahari, bermengitari matahari. Demikian ya. Silahkan untuk latihan soal tugasnya ini silahkan dikerjakan. Silahkan ada 10 ini silahkan dikerjakan tanpa adanya lakukan dengan jujur intinya ya. Nah, kenapa? Karena ini untuk menambah wawasan kita. Demikian ya pertemuan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan cari referensi yang lain. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.